Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi jenis-jenis penginderaan jauh dan cara interpretasi penginderaan jauh atau citra inderaja. Pada materi kemarin saya sudah menjelaskan pengertian dari penginderaan jauh. Hari ini saya pertama-tama akan menjelaskan apa saja jenis-jenis penginderaan jauh, dan selanjutnya saya akan memberikan contoh cara interpretasi citra inderaja. Oke, sebelumnya saya ingin berpesan kepada kalian agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan atau protokol 5M pada saat COVID-19 seperti ini, yakni yang pertama senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Oke. Jenis-jenis citra penginderaan jauh. Di sini saya membuatkan sebuah peta konsep kepada kalian agar kalian lebih leluasa atau lebih memahami bagaimana perbedaan antara citra foto dan citra non foto. Ya, pertama jenis citra penginderaan jauh dibagi menjadi dua. Ada citra foto dan citra non foto. Citra foto dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik, yakni nantinya terdapat foto ultraviolet, ortokromatik, pankromatik, inframerah asli, dan inframerah modifikasi. Yang kedua ada berdasarkan sistem wahana. Selanjutnya terdapat citra foto berdasarkan sumbu kameranya. Dan yang terakhir citra foto berdasarkan warna kameranya. Yang kedua terdapat jenis citra non-foto. Nah, citra non-foto ini bagi menjadi 3 bagian berdasarkan spektrum elektromagnetik, yakni terdapat citra radar, citra ultraviolet, dan citra gelombang mikro. Selanjutnya citra non-foto berdasarkan sensor, dan yang terakhir citra foto berdasarkan sistem wahananya. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana perbedaan antara citra foto dan citra non foto. Yang pertama, saya akan membahas citra foto terlebih dahulu. Nah, citra foto, gambaran suatu objek yang dibuat dengan alat kamera. Biasanya citra foto tersebut diambil dari pesawat udara, drone, dan lain-lain. Di sini saya menunjukkan gambar objek dari Google Earth. Nah, di sini terlihat suatu objek atau wilayah Gelora Bung Tomo Stadium. Nah, citra foto, hasil dari citra foto ini yaitu foto udara. Nah, selanjutnya ada citra non foto, gambaran suatu objek yang dibuat dengan alat selain alat kamera, ya, seperti scanning gelombang elektromagnetik. Nah, citra foto ini biasanya diambil dari satelit, atau menggunakan sensor dan wahananya yaitu satelit. Hasilnya seperti foto satelit. Jadi jika diperbesar gambar atau satelit citra tersebut, maka hasilnya juga sedemikian rupa seperti
objek foto udara. Ya. Foto satelit atau citra satelit ini, foto citra biasanya digunakan sebagai sumber dari peta kemiringan, peta penggunaan lahan, peta ketinggian suatu wilayah, peta kedalaman laut, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, citra foto saya akan menjelaskan. Yang pertama ada citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Ya. Yang pertama ada foto ultraviolet. Foto ultraviolet ini foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Di sini saya memberikan sebuah contoh citra ultra atau citra foto ultraviolet. Di sini terdapat gelembung atau gelombang berwarna putih. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya terdapat tumpahan minyak yang berada di laut. Ya. Jadi yang putih ini menggambarkan minyak yang tumpah di laut. Selanjutnya ada foto ortokromatik. Foto ortokromatik ini foto yang dibuat atau digunakan menggunakan spektrum tampak. Nah, foto ini menghasilkan saluran yang berwarna biru hingga berwarna hijau. Foto ortokromatik ini biasanya digunakan sebagai sumber dari pembuatan peta kedalaman laut atau yang sudah saya contohkan seperti gambar citra di sini. Foto ortokromatik ini digunakan sebagai sumber pembuatan peta persebaran sungai. Ya, sampai di sini kita lanjut. Selanjutnya terdapat foto pankromatik. Pada minggu kemarin saya sudah menjelaskan gelombang elektromagnetik matahari. Nah, gelombang elektromagnetik terdapat berbagai sinar. Salah satunya sinar pankromatik yang cocok digunakan atau dilihat oleh manusia. Nah, karena sinar atau sinar pankromatik tersebut memiliki warna yang pas merah hingga ungu. Nah, setelah sinar pankromatik tersebut banyak atau setelah sinar pankromatik manusia itu lebih atau tidak dapat mengenali warna karena warna dari sinar-sinar setelah sinar pankromatik tersebut berwarna kecerahan. Sebaliknya, warna sebelum dari sinar pankromatik tersebut memiliki warna yang cukup gelap. Jadi foto pankromatik ini digunakan atau dibuat menggunakan spektrum tampak dan memiliki warna merah hingga ungu. Hasil dari foto pankromatik sendiri ini yakni foto udara. Nah, mengapa Pak perbedaan dari foto ultraviolet, foto ortokromatik, dan foto pankromatik? Nah, foto pankromatik ini hasilnya lebih mendetail seperti foto udara, sedangkan foto ultraviolet dan foto ortokromatik harus diolah terlebih dahulu sehingga gambar atau objeknya lebih jelas, ya.
seperti foto ortokromatik tadi, yakni harus diolah sebagai peta pembuatan atau peta kedalaman laut, peta persebaran sungai, dan lain-lain. Ya, kita menginjak pada foto inframerah asli. Foto inframerah asli. Foto yang dibuat menggunakan spektrum inframerah dekat. Foto inframerah asli ini biasanya digunakan untuk membedakan jenis-jenis tanaman yang sudah mati dan yang sudah hidup. Maksudnya yang masih hidup dan yang sudah mati. Nah, contohnya bisa kita lihat bersama-sama. Di sini saya menunjukkan citra suatu citra atau gambaran dari Google Earth yang membedakan antara sawah dan pepohonan liar atau yang biasa kita sebut semak belukar. Nah, sawah tersebut berisi tanaman-tanaman yang diolah oleh masyarakat sekitar. Nah, sawah tersebut menunjukkan tanaman yang masih hidup, sedangkan tanaman-tanaman liar ini menggambarkan suatu objek atau suatu taman yang sudah mati. Ya, bisa kita lihat bersama-sama wilayah-wilayah yang memiliki tanaman yang sudah mati atau biasanya kita sebut semak-semak belukar. Selanjutnya ada foto inframerah modifikasi. Foto inframerah modifikasi ini foto yang dibuat dengan inframerah dekat dan dengan sebagian spektrum tampak. Ya. Biasanya foto inframerah modifikasi ini dibuat atau menghasilkan suatu jenis atau suatu peta atau sumber dari peta jenis-jenis tanaman. Bedanya dengan foto inframerah asli, foto inframerah modifikasi ini mencakup seluruh objek atau seluruh wilayah, mencakup wilayah yang luas. Sedangkan foto inframerah asli ini menggambarkan hanya wilayah atau objek-objek tertentu pada saat ingin mengetahui jenis tanaman yang yang sudah hidup dan tanaman yang mati. Jadi begitu ya perbedaannya antara foto inframerah modifikasi dengan foto inframerah asli. Persamaannya sama-sama menghasilkan atau menghasilkan suatu peta atau biasanya digunakan sebagai sumber peta persebaran jenis-jenis tanaman. Selanjutnya citra foto berdasarkan sumbu kameranya. Yang pertama ada foto udara vertikal dan foto udara condong. Foto udara condong dibagi menjadi dua, foto udara agak condong dan foto udara sangat condong. Yang pertama kita akan membahas foto udara vertikal terlebih dahulu. Foto udara vertikal, foto yang memiliki foto yang memiliki sumbu vertikal dan tegak lurus terhadap permukaan bumi. Bisa kita lihat bersama-sama. Ya, saya menunjukkan contoh dari citra foto dekat. Contoh lagi, misal kalian ingin mengetahui suatu wilayah yang ingin kita cari pada Google Earth. Nantinya suatu wilayah tersebut kita perbesar dan hasilnya seperti pada gambar citra foto tegak, ya.
Seperti ini hasil dari citra foto tegak pada saat kita ingin mengetahui wilayah pada Google Earth dan kita perbesar wilayah tersebut. Selanjutnya foto udara condong. Foto udara condong, foto yang direkam dengan menggunakan sumbu vertikal dan sebagian sumbu horizontal. Di sini terdapat gambar foto udara di Kota Bandung. Ya, bisa kita lihat bersama-sama. Nah, foto udara tersebut memiliki sumbu vertikal dan sebagian sumbu horizontal. Nah, jadi foto udara tersebut direkam dengan sensor, maka sebagian dari wilayah-wilayah sekitarnya akan terlihat. Ya. Berbeda dengan foto udara yang sangat condong. Foto udara ini direkam ya, dengan sumbu kamera vertikal dan sumbu kamera horizontal. Wilayah yang direkam mencakup sangat luas dan sampai dari itu awan atau langit terekam oleh sensor. Jadi foto udara sangat condong ini direkam dengan menggunakan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Selanjutnya citra foto berdasarkan jenis kameranya. Nah, berdasarkan jenis kameranya, jenis kamera ada dua, yakni jenis kamera foto tunggal dan foto jamak. Foto tunggal, nah, foto yang direkam dengan menggunakan satu kamera. Biasanya foto tunggal tersebut menggunakan wahana seperti balon udara, drone, dan lain-lain. Hasilnya yakni foto udara. Nah, yang kedua ada foto jamak. Foto jamak ini foto yang dibuat dengan menggunakan lebih dari satu kamera. Ya. Foto jamak ini biasanya direkam pada saat di luar angkasa menggunakan wahana satelit. Nah, wahana satelit tersebut memutari permukaan bumi. Ya, wahana satelit membawa sensor. Nah, sensor tersebut merekam dan memutari permukaan bumi. Hasilnya yakni foto satelit. Nah, foto satelit tersebut biasanya digunakan sebagai sumber pembuatan peta kemiringan lereng, peta ketinggian, peta kedalaman laut, dan lain-lain. Oke. Yang ketiga ada foto citra atau citra foto berdasarkan jenis kameranya. Jenis warna kameranya ada dua. Yang pertama foto warna asli atau true color. Ya. Foto warna asli, foto dengan atau biasanya kita jumpai yakni foto udara. Nah, seperti yang sudah saya contohkan pada gambar seperti ini, ya, yang warna hijau terlihat sebagai tumbuhan perkebunan atau biasanya tumbuhan yang masih hidup. Terdapat jalan yang berwarna abu-abu. Hijau lumut atau hijau tua menandakan sebuah tanaman atau tanaman-tanaman liar. Biasanya kita sebut semak-semak belukar. Nah, terdapat daerah pemukiman dan lain-lain. Sedangkan foto yang berwarna semu ini, foto yang memiliki warna tidak asli atau tidak sama dengan objeknya. Contoh dari foto yang berwarna semu ini yaitu foto citra satelit. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Foto satelit ini menggambarkan wilayah
ketinggian. Nah, wilayah yang berwarna ungu ini yakni ya bisa kita lihat bersama-sama menandakan ketinggian suatu wilayah. Nah, biasanya foto yang berwarna semu itu menghasilkan foto satelit. Nah, foto satelit ini biasanya digunakan sebagai sumber pembuatan peta kemiringan dan ketinggian suatu wilayah. Selanjutnya berdasarkan wahana. Nah, citra foto berdasarkan wahana. Terdapat foto udara dan foto satelit. Nah, sudah saya jelaskan tadi mengenai foto tunggal dan foto jamak, tetapi di sini saya akan menjelaskan wahananya. Nah, foto udara. Nah, foto yang diambil dengan menggunakan wahana seperti drone, balon udara, pesawat, dan lain-lain. Ya. Hasilnya seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar di bawah ini, yakni foto udara. Sedangkan foto satelit ya, foto satelit, foto yang diambil dengan menggunakan wahana satelit. Nah, wahana satelit tersebut membawa sensor. Ya, satelit tersebut mengelilingi permukaan bumi dan hasilnya yakni foto satelit. Selanjutnya kita akan menginjak pada citra non-foto. Di sini saya akan menjelaskan secara inti saja, tidak bertele-tele. Nah, citra non-foto, gambaran suatu objek yang diambil dengan menggunakan alat selain kamera. Pertama, citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Citra inframerah termal. Citra non-foto yang dibuat dengan spektrum inframerah termal atau alamiah. Yang kedua ada citra radar. Menggunakan spektrum radar atau sumber tenaga buatan. Yang ketiga terdapat citra gelombang mikro dengan spektrum gelombang mikro dan sumber energi alamiah. Selanjutnya citra non-foto berdasarkan sensor. Citra non-foto berdasarkan sensor sama seperti citra foto berdasarkan wahana. Citra foto sama dengan citra foto berdasarkan warna atau kameranya. Ya. Tadi sudah kita bahas citra foto berdasarkan kameranya terdapat foto tunggal dan foto jamak. Sekarang kita akan membahas citra non-foto berdasarkan sensor. Terdapat citra tunggal dan citra multispektral. Nah, citra yang dibuat dengan sensor tunggal dan citra multispektral dibuat dengan sensor jamak. Selanjutnya, yang terakhir, citra non-foto berdasarkan wahananya. Nah, ada dua, yakni citra dirgantara ya, dibuat oleh wahana yang ada di udara. Contoh, citra inframerah termal, citra radar, dan citra MSS. Citra satelit, nah, citra yang dibuat dari luar angkasa. Di sini saya sudah menuliskan citra satelit menurut penggunaannya. Contoh, penginderaan planet. Nah, biasanya digunakan oleh citra satelit Viking yang berada di USA, Amerika Serikat. Citra satelit Venera yang berada di negara Rusia. Selanjutnya ada penginderaan cuaca. Nah, penginderaan cuaca ini biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana cuaca atau iklim yang akan datang. Ya.
Penginderaan cuaca biasanya digunakan oleh satelit NOAA berasal dari Amerika Serikat, meteor, citra meteor berasal dari negara Rusia. Selanjutnya ada penginderaan sumber daya alam. Contohnya ada Lancet yang berada pada Amerika Serikat, Soyuz berada di negara Rusia. Yang terakhir ada penginderaan laut, biasanya digunakan untuk menggambarkan kenampakan laut atau kedalaman laut. Nah, biasanya yang menggunakan untuk penginderaan laut ini terdapat Citra Seasat yang berada di Amerika Serikat dan Citranus yang berada di Jepang. Setelah kita belajar tentang apa saja jenis-jenis citra penginderaan jauh, saya akan menjelaskan bagaimana contoh cara interpretasi citra dan nantinya kalian akan mempelajari atau mempraktekkan cara interpretasi citra. Berhubung hari ini ada kendala yakni vaksin dosis 2, maka pembelajaran pada hari ini dialihkan dengan cara asinkronus, yakni pembelajaran melalui Google Classroom atau saya menerangkan seperti saat ini. Ya. Yang pertama, interpretasi citra, pengertiannya. Ya. Kegiatan menelaah, mempelajari citra, meliputi deteksi, identifikasi, dan analisis. Nah, contohnya, atau lebih singkatnya, interpretasi citra ini kegiatan mempelajari atau menelaah suatu objek dengan cara analisis, deteksi, dan identifikasi, gitu ya. Langkah-langkah interpretasi citra ada deteksi, yakni tahap pengamatan terlebih dahulu. Yang kedua ada identifikasi, deskripsi objek, mencirikan, dibagi menjadi 3. Ada ciri spektral. Nah, ciri spektral ini berhubungan dengan waktu. Ciri spektral ini berhubungan dengan suatu kenampakan suatu objek melalui tingkat kecerahan atau yang disebut dengan rona. Selanjutnya ada ciri spasial. Ciri ini berhubungan dengan bentuk seperti pola, ukuran, asosiasi, situs, tekstur, dan lain-lain. Nantinya saya akan membahas pada slide selanjutnya. Yang ketiga, ciri temporal. Nah, ciri temporal ini ciri yang berhubungan dengan waktu atau waktu objek yang diambil atau ditangkap seperti itu. Nah, yang terakhir, langkah-langkah interpretasi citra ada analisis, pengumpulan keterangan informasi atau kesimpulannya. Interpretasi citra spasial. Yang pertama ada bentuk, ya, konfigurasi kerangka suatu objek. Nah, di sini saya menunjukkan suatu objek atau wilayah Stadion Gelora 10 November. Nah, stadion di sini berbentuk oval, ya, oval atau bulat. Di samping Stadion Gelora 10 November terdapat Taman Mundu. Ya. Taman Mundu juga menunjukkan bentuk atau ukuran berbentuk lingkaran. Atau contoh lain seperti lapangan, maksud saya seperti sekolah. Nah, biasanya sekolah pada Google Earth ya berbentuk seperti huruf L. Jadi sampai di sini bisa dimengerti bentuk konfigurasi suatu objek bisa berbentuk bulat, persegi, bisa berbentuk L seperti huruf L itu sekolah, menunjukkan sekolah dan lain-lain.
Selanjutnya ada ukuran, ya. Ukuran volume suatu objek. Di sini saya memberikan contoh yang tanda anak panah berwarna kuning. Ya, anak panah berwarna kuning ini yakni menunjukkan objek pemukiman. Sedangkan anak panah yang berwarna hitam menunjukkan gedung sekolah atau gedung pabrik. Nah, ukuran kecil atau besar memiliki suatu keterangan yakni kecil atau besar. Nah, pemukiman di sini berbentuk lebih kecil daripada ukuran sekolah SMA Negeri 19. Ukuran pabrik lebih besar dibandingkan dengan ukuran pemukiman. Nah, bisa dimengerti sampai di sini. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur yakni frekuensi perubahan rona. Di sini saya memberikan suatu citra dari Google Earth. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di sini suatu objek sawah. Nah, sawah di sini memiliki tekstur yang halus, sedangkan pohon atau semak belukar memiliki tekstur yang kasar. Bisa dipahami sampai di sini tentang tekstur. Nah, pohon-pohon di sini, nah, pohon-pohon di sini bertekstur kasar. Nah, sedangkan sawah bertekstur halus. Bisa dipahami? Selanjutnya ada bayangan. Bayangan objek samar yang terletak di samping objek utama. Saya menunjukkan gambar suatu gedung menara yang tinggi. Nah, gedung-gedung yang tinggi tersebut memiliki bayangan. Jadi, jika Anda ingin membedakan antara bangunan yang rendah dengan bangunan yang tinggi, kita lihat bayangannya. Nah, bangunan yang memiliki bayangan tersebut, bangunan yang tinggi. Jadi, bangunan yang memiliki bayangan tersebut masuk ke dalam kategori bangunan yang tinggi. Selanjutnya ada rona. Di sini saya memberikan sebuah contoh dari citra Google Earth, ya, Pantai Kenjeran. Garis Pantai Kenjeran memiliki rona yang gelap. Rona memiliki dua keterangan, gelap dan cerah. Rona garis pantai memiliki rona yang gelap, sedangkan laut memiliki rona yang cerah. Selanjutnya ada situs. Situs ini lokasi suatu objek terhadap objek lainnya. Bisa kita lihat bersama-sama. Situs pemukiman memanjang sepanjang jalan. Bisa kita lihat bersama-sama gambar yang saya tampilkan. Situs pemukiman memanjang sepanjang jalan. Contoh, biasanya kalau kalian lewat bypass Mojokerto yang menunjukkan arah ke kota Jombang, biasanya di sebelah kiri bypass tersebut terdapat pemukiman-pemukiman yang memanjang. Nah, itulah yang disebut dengan situs. Nah, yang kedua terdapat pola pemukiman memanjang sejajar dengan sungai. Nah,
biasanya kita jumpai pada daerah-daerah atau wilayah yang berada di Jakarta. Nah, pada bantaran sungai yang berada di wilayah Jakarta tersebut memiliki atau biasanya disebut dengan situs karena banyaknya pemukiman yang berada pada bantaran sungai. Yang terakhir ada asosiasi. Keterkaitan objek dengan objek lainnya. Misal, di sini saya menunjukkan gambar terdapat landasan pacu. Nah, asosiasinya, ada landasan pacu. Sepertinya tempat ini adalah bandara. Misal, contoh lain, terdapat perkebunan yang berada pada gurun pasir. Nah, asosiasi dari perkebunan tersebut yakni perkebunan. Nah, kebun apa yang berada di gurun pasir? Kurma, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, biasanya perkebunan tersebut dikatakan sebagai perkebunan sawit. Nah, selanjutnya terdapat gambar kapal dan dermaga. Nah, asosiasinya menunjukkan tempat tersebut atau wilayah tersebut menunjukkan pelabuhan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini tentang jenis-jenis citra penginderaan jauh dan cara interpretasi inderaja. Jika ada omongan saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap senantiasa mentaati protokol kesehatan, protokol 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap semangat pada pagi hari ini. Terima kasih. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.